Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Ref 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Sri Rezeki, Yohana Kinaryosi, Muhammad Iqbal Al-Harisa, dan Antonio Ivander. Jadi judul dari presentasi kami adalah tentang nilon. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya Antonio Ivander kepada teman saya Antonio. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan apa itu nilon. Nilon merupakan serat yang terbuat dari poliamida melalui proses polimerisasi kondensasi. Dan kemudian pada tabel 5.5 ini, saya akan menyebutkan nilon dan juga monomernya. Yang pertama itu ada nilon 6, di mana monomernya yaitu caprolactam. Kemudian ada nilon 6,6, yang di mana monomernya ada adipic acid dan juga hexamethylene diamin. Selanjutnya ada nilon 6,10, yang di mana monomernya sebastic acid dan hexamethylene diamin. Kemudian ada nilon 11, monomernya 11 amino undecanoic acid. Kemudian yang terakhir yaitu nilon 12, di mana monomernya yaitu laurolactam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohana. Baik, terima kasih Antonio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilon dan monomernya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Antonio sebelumnya, nilon itu terdiri dari monomer-monomernya. Ada 5, yaitu nilon 6, 6,6, 6,10, 11, dan 12. Yang pertama, nilon 6 monomernya caprolactam. Caprolactam yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu sekitar 250 derajat Celcius dengan tekanan nitrogen dalam autoclave batch. Waktu reaksi sekitar 8-12 jam. Polimerisasi sendiri merupakan proses di mana penggabungan dari monomer-monomer yang kemudian akan membentuk sebuah polimer. Selanjutnya nilon 6,6. Monomernya yaitu asam adipat dan heksametilena diamin yang kemudian dipolimerisasi dalam autoclave dalam larutan berair sekitar 200 derajat Celcius dan tekanan 250 psi untuk waktu reaksi 1-2 jam. Yang ketiga, nilon 6,10. Asam sebacic acid dan heksametilen diamin dipolimerisasi dalam reaktor batch di mana kondensasi terjadi selama reaksi. Selanjutnya, nilon 11 merupakan monomernya asam 11 amino andekanoik yang diperoleh dari minyak jarak dengan mempolimerisasi dalam media berair pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Dan yang terakhir, nilon 12. Monomernya yaitu laurolactam yang dipolimerisasi pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Pada proses ini dapat kita lihat bahwa reaksi terjadi pada autoclave, di mana autoclave sendiri merupakan alat yang memanaskan sekaligus memberikan tekanan dan mengadakan pengadukan. Dengan setiap jenis nilon ini mempunyai suhu dan kondisi optimum yang berbeda-beda baik dari temperatur dan tekanannya. Begitu juga dengan struktur kimianya, tiap monomer bisa dilihat pada PPT ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufacturing nilon 6,6. Di mana dalam proses tersebut ada 4 feed, yaitu ada hexamethylene diamin, adipic acid, water, dan acetic acid. Di mana keempat feed tersebut akan disalurkan ke reaktor autoclave. Di mana di reaktor tersebut itu keempat feed tersebut akan dipanaskan pada suhu tertentu dengan bantuan pengadukan dan tekanan yang kemudian dilakukan polimerisasi, yaitu membuat monomer menjadi rantai yang panjang. Setelah itu akan disalurkan ke evaporator, di mana di evaporator tersebut akan dibantu dengan steam untuk diinjeksi. Di evaporator sendiri akan menghasilkan 2 produk, yaitu ada kondensat dan produk bawah. Produk bawah akan diteruskan ke reaktor autoclave dengan bantuan nitrogen. Kedua produk tersebut akan dipanaskan pada suhu tertentu dengan bantuan pengadukan dan pada tekanan tertentu. Tapi bedanya reaktor autoclave ini memiliki suhu yang lebih panas
di mana hasil dari ini yaitu berupa nilon cair yang kemudian nilon cair tersebut akan digunakan untuk membuat serat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sarah. Baik, terima kasih. Jadi di sini proses manufaktur monomer nilon. Nah, di sini asam adipat dibuat dari benzena. Benzena dihidrogenerasi secara katalitik menjadi sikloheksana oleh nikel Rene sebagai katalis pada suhu 200 sampai 300 Celcius di bawah tekanan hidrogen 3 sampai 4 MPa dalam reaktor tangki berpengaduk. Sikloheksana kemudian dioksidasi menjadi campuran sikloheksanol dan sikloheksanon oleh kobalt naftenat sebagai katalis pada suhu 145 sampai 175 Celcius dan pada tekanan 0,8 sampai 1 MPa dalam atmosfer oksigen. Baik sikloheksanol dan sikloheksanon kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam adipat dengan adanya tembaga dan amonium metavandat sebagai katalis. Dengan adanya asam nitrat, oksidasi dilakukan dalam reaktor tangki berpengaduk pada suhu 60 sampai 80 Celcius dan tekanan atmosfer. Waktu reaksinya adalah 5 sampai 7 menit. Produk asam adipat kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan distilasi uap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Antoni. Kepada Antoni saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan heksametilen diamin. Heksametilen diamin sendiri diperoleh dari asam adipat dalam dua tahap. Pada tahap pertama, asam adipat diubah menjadi adiponitril dengan direaksikan menggunakan gas amonia, digunakan pembantunya yaitu katalis boron fosfat dan pada suhu 340 derajat Celcius. Proses reaksi tersebut dilaksanakan pada reaktor. Kemudian produk adiponitril tersebut dihidrogenasi secara katalitik menjadi heksametilena diamina dengan katalis kobalt pada suhu 100 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius dan pada tekanan hidrogen 60 sampai 65 MPa dalam reaktor unggun, jadilah heksametilen diamin. Sekian dari penjelasan ini, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Yohana. Baik, selanjutnya untuk monomer asam sebasat. Asam ini diproduksi secara komersial dari saponifikasi dari minyak jarak dengan larutan kaustik sekitar 250 derajat Celcius. Dalam reaktor, minyak jarak atau kita kenal strukturnya sebagai gliserida dipecah menjadi asam risinoleat seperti strukturnya yang bisa kita lihat yang ada di layar dan gliserin. Asam risinoleat dipisahkan dari gliserin dan selanjutnya dipanaskan dalam reaktor terpisah untuk menghasilkan asam sebasat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang amino andekanoik acid, di mana amino andekanoik acid ini dihasilkan dari minyak jarak yang diesterifikasi dengan metanol untuk menghasilkan metil ester asam resinolat yang diikuti dengan proses pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian campuran produk heptil alkohol, ester andeklenit acid, heptaldehid dihidrolisis menghasilkan asam andesilena. Kemudian dibrominasi oleh asam hidrobromat menjadi asam bromoandekanoat. Campuran asam bromoandekanoik dengan amonia akan menghasilkan asam 11 amino andekanoik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sarah. Baik, terima kasih. Jadi di sini kaprolaktam. Nah, di sini benzena diubah menjadi sikloheksana, diikuti oleh oksidasi menjadi sikloheksanol dan sikloheksanon.
seperti yang dijelaskan dalam produksi asam adipat. Sikloheksanol dari campuran selanjutnya didehidrogenasi secara katalis menjadi sikloheksanon dengan adanya seng pada suhu 400 Celcius pada 1 atm. Sikloheksanon kemudian diubah menjadi sikloheksanon oksim dengan mereaksikannya dengan hidroksilamin sulfat pada sekitar 18-25 Celcius. Sikloheksanon oksim kemudian diolah lebih lanjut dengan sulfur trioksida dengan adanya asam sulfat untuk menghasilkan kaprolaktum. Melalui mekanisme reaksi yang dikenal sebagai penataan ulang Batchman, suhu reaksi ini dipertahankan mendekati 140-150 Celcius. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Iqbal, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu laurolactam, di mana butadiena ini akan ditrimerisasi dengan secara katalitik dalam reaksi fase cair oleh katalis Ziegler dalam reaktor tangki berpengaduk. Kemudian aliran produk yang mengandung trimer ini yaitu 1,5,9 siklododekatriena itu akan dipisahkan dari produk sampingan seperti polybutadiena, siklooktaediena, dan vinil sikloheksana melalui proses distilasi. Kemudian setelah didistilasi akan dilakukan yaitu dihidrogenasi secara katalitik menggunakan katalis nikel pada suhu 200 derajat Celcius dengan tekanan hidrogen sebesar 1,4 MPa. Kemudian akan dilakukan dalam reaksi berfase cair dalam tangki autoklav yang berpengaduk. Dan di sini akan menghasilkan produk hidrogenasi yaitu siklododekana. Kemudian siklodekan itu akan dioksidasi dalam fase cair dalam suhu 150 derajat Celcius dalam reaktor tangki berpengaduk dengan bantuan katalis yaitu asam urat. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Antonio. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan melanjutkan proses dari laurolactam. Kemudian aliran produk yang mengandung siklodekanol dan siklodekanol dioksidasi. Setelah itu akan dipisahkan melalui distilasi. Selanjutnya siklodekanol didehidrogenasi untuk menghasilkan siklodekanol dalam reaktor pada suhu 200 derajat Celcius dalam fase cair menggunakan katalis tembaga yang didukung pada alumina. Dan kemudian siklodekanol tersebut dioksidasi oleh hidroksilamina hidrogen sulfat pada suhu 100 derajat Celcius dan diubah menjadi siklodekanol oksim. Dan pada akhirnya siklodekanol oksim diubah menjadi laurolactam, amonium sulfat dan asam sulfat pekat. Reaksi penataan ulang Beckmann terjadi selama pembentukan laurolactam. Mungkin sekian dari proses laurolactam, saya berikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sampailah kita di penghujung presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.